Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Denisa Kotijalarasati, Indah Suryaningrum, Huri Darmawanti, dan Muhammad Isa Pradana Suliwa. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan pada percobaan kedua? Karena guru menerangkan materi berupa memberikan langkah-langkah yang perlu diikuti siswa untuk mencari nilai rata-rata, guru juga memberikan soal latihan kepada peserta didik yang harus diselesaikan dengan cara mengikuti langkah-langkah pengerjaan soal yang telah diberikan sebelumnya. Sehingga jika peserta didik diberikan soal kedua dengan jenis soal yang sama, maka peserta didik akan bisa mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah pengerjaannya. Sebagai seorang calon guru, kegiatan belajar pada kasus 1 dapat diterapkan dengan metode ceramah di mana guru memberikan materi secara langsung dengan lisan dan peserta didik meniru langkah-langkah pengerjaan soal yang telah diberikan guru dengan cara memperhatikan langkah-langkah pengerjaan soal, mengingat langkah-langkah pengerjaan soal, dan menirunya ketika dihadapkan dengan soal yang sejenis. Hal tersebut segaris dengan teori sosial kognitif dari Bandura. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tentang belajarnya. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu memberikan stimulus berupa latihan soal agar siswa merespon dengan memberikan jawaban, di mana peserta didik dilatih untuk belajar menghitung dan menjawab soal. Pada tahap perkembangan usia anak SD kelas rendah, guru harus mendominasi dalam proses pembelajarannya serta jeli dan peka terhadap situasi agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Kami menyarankan hal tersebut karena anak-anak kelas 1 SD masih memerlukan pendampingan yang mendominasi agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Mengingat di usia 7-8 tahun, di mana pada usia anak tersebut, anak-anak masih dalam tahap pra-operasional ke tahap operasional konkret. Kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif dan behaviorisme, di mana peserta didik masih memerlukan pendampingan guru yang mendominasi pembelajaran. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali.
di mana latar belakang peserta didik MADE kebanyakan berasal dari Bali. Dengan menerapkan hal tersebut, membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Sebab dengan menggunakan contoh tersebut, peserta didik menjadi lebih mudah menggambarkan bagaimana yang dimaksud teks deskripsi itu sendiri, karena peserta didik sudah mengetahui gambaran tempat yang dijadikan contoh dalam teks deskripsi. Prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang digunakan MADE yaitu prinsip keterlibatan atau pengalaman. Pengalaman peserta didik dalam melihat atau mendengarkan informasi mengenai pantai dan makanan khas Bali. Jadi, sebelum mendapatkan contoh teks deskripsi dari MADE, sebagian besar peserta didiknya sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai pantai dan makanan khas Bali. Sehingga ketika MADE memberikan contoh yang sudah diketahui, peserta didik akan lebih mudah menerima contoh yang diberikan oleh MADE. Teori yang digunakan MADE adalah teori konstruktivisme Vygotsky, di mana dalam teori ini, salah satu konsep pendekatannya yaitu belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan alat indera untuk menangkap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Apakah pertimbangan